Anak ini melempar ikan kecil, tapi Kepada paus Paus. itu tidak mau memakannya. Anak itu mengira paus tidak tahu cara makan. Ia menunjukkan ikan, tapi paus masih menggelengkan kepalanya. Baru sekarang ia mengerti bahwa paus ingin dia memberinya makan. Lalu ia dengan nekat menjatuhkan ikan ke mulutnya. Paus makan dengan sangat baik, lalu menyemprotkan air. Karena senang, ia melempar ikan lagi ke dalam mulutnya. Mengetahui paus tidak akan melukainya, ia perlahan mencoba untuk menyentuhnya. Paus juga aktif mengangkat kepalanya. Anak itu menyentuh kepalanya dengan lembut. Paus tampaknya juga menikmati perasaan ini. Saat anak itu kembali, ia melambaikan satu tangan ke atas. Paus juga mengangkat satu tangannya. Dia menoleh lagi. Paus juga terlihat mengikuti. Anak itu menjulurkan lidahnya. Paus pun tetap mengikutinya. Anda pasti bertanya-tanya, mengapa Paus mendengarkan bocah ini? Itu karena beberapa hari lalu ia tak sengaja masuk ke akuarium. Tiba-tiba ia ketakutan karena melihat paus, tapi belum berlari seberapa jauh. Suara tangisan menarik perhatiannya. Karena penasaran, ia mendekat ke panel kaca untuk melihat satu paus pembunuh berenang perlahan di dalam air. Untuk melihat dengan jelas, Zetsu pergi ke atas akuarium. Pertunjukan sudah berakhir, tetapi ia masih belum melihat paus. Pelatih binatang memberitahunya bahwa paus itu temperamen, sangat sulit untuk melatihnya. Zetsu dengan kecewa kembali ke tempat lama, lalu mengeluarkan trompet untuk ditiup. Tak disangka, saat mendengar suara trompet, Willy berenang ke arahnya. Ia juga terlihat sangat gembira. Dia segera berlari ke tangki air. Willy melompat kegirangan keluar dari air. Di malam hari, Zi menyelinap melalui jendela untuk pergi lagi ke akuarium. Dia duduk di tepi kolam dan meniup trompet. Mendengar suara trompet, Willy melompat gembira lagi. Tapi suara keras menarik perhatian penjaga. Dia panik dan segera berlari. Namun sayangnya si tersandung hingga terjatuh ke dalam air. Willy perlahan berenang mendekat. Dia memeluk erat tubuh si, padahal paus itu bisa menariknya ke dalam air yang dalam. Tapi dia tidak memakannya. Malah Willy juga menariknya ke permukaan air. Lalu perlahan berenang kembali ke tepian. Lalu dengan lembut mendorong si ke tepian. Dia dengan cepat bangun, melihat Willy di sampingnya si. Cie tak percaya, paus itu baru saja menyelamatkannya untuk membalas kebaikannya. Di keesokan harinya si C membawa tas ikan, lalu melemparkan ikan ke kolam. Tetapi Willy malah mengembalikan ikan itu kepadanya. Ternyata ia ingin langsung diberi makan olehnya. Setelah makan kenyang C bermain dengan Willy dan belajar darinya dengan cara yang sama. Pengurus akuarium telah melihat pemandangan ini. Sejak ditangkap, Willy sangat pemarah dan galak. Tidak pernah ada yang berani memberinya makan dari jarak dekat. Jadi dia meminta bantuan C untuk melatih Willy tampil, sehingga akuarium akan menarik lebih banyak tamu. Sekarang kondisi hidup Willy jauh lebih baik. Jadi Ziche mengambil alih sebagai pelatih Willy. Ia membaca banyak dokumen mengenai paus. Sangat cepat menjadi teman baik Willy. Si bisa memberi perintah pada Willy dengan sangat baik. Bahkan bisa menunggangi Willy untuk berenang di sekitar kolam. Bas melihat itu, jadi memutuskan untuk membuka pertunjukan paus. Saat ini, pertunjukan paus bisa menghasilkan banyak uang. Anak-anak sangat bersemangat setelah melihat paus. Mereka juga memukul kaca kolam renang Z. Ji sangat percaya diri dengan pertunjukan ini. Tapi Ziche tidak menyadari bahwa Willy memiliki sinyal yang agak aneh. Karena mereka memukul kaca kolam renang, itu telah mempengaruhi otot sensor suara dari Willy, sehingga membuatnya pusing. Jadi Willy muncul dari dalam air untuk meminta bantuan kepada Z. Namun ia tidak mengerti apa artinya. Dia berdiri dan memberinya instruksi. Tapi Willy menggeleng sebagai penyangkalan. Kemudian ia berbalik dan berenang menjauh. Ketukan kaca semakin lebih kuat. Willy marah dalam sekejap, segera menakuti semua orang. Bos tidak marah karena kejadian tak terduga. Dia melihat jendela yang peka, lalu tersenyum aneh Zing. C dengan marah melempar peluit pelatihan. Kenapa ia terus-terusan menggelengkan kepala? Tapi saat hendak pergi C melihat bosnya melubangi tangki air. Setelah bos pergi, ia segera kembali ke tangki uji. Tangki terus mengeluarkan air. Akhirnya, ia juga mengerti bahwa bos ingin membunuh Willy. Zack buru-buru memanggil staf pelatih untuk menceritakan hal ini. Ia tahu bahwa bos membeli asuransi untuk Willy saja jika Willy meninggal di luar kemampuannya, sehingga mendapatkan perlindungan asuransi yang besar.
Ayo kita selamatkan Willy. Jadi keduanya bekerja sama. Pelatih ini juga sudah lama tidak menyukai pikiran bos jahat. Mereka memindahkan Willy keluar dari akuarium, lalu bergegas ke dermaga. Karena kekurangan air untuk waktu yang lama, Willy terlihat kelelahan. Akhirnya mereka telah tiba di dermaga, tapi bos telah menunggu mereka di gerbang masuk. Pengemudi menekan pedal gas satu arah. Mobil mundur dengan sangat bagus. Pada akhirnya, Willy juga tenggelam di tepi. Tapi bos jahat ini sangat mudah untuk menanganinya. Perahu nelayan dikemudikan untuk memblokir jalur. Willy juga memasang jaring ikan di bawah laut. Melihat Willy hendak tertangkap lagi si seperti memikirkan sesuatu. Willy cepat berenang mendekatinya. Si C dengan sedih mengucapkan selamat tinggal. Namun akhirnya ia berteriak dan mencoba untuk mempercayainya. Saat ini si C melambaikan tangan, lalu menunjuk ke langit. Willy seolah-olah mengerti perintahnya. Ia meluncurkan dirinya keluar dari air. Akhirnya dikembalikan ke lautan bebas. Ia bersorak untuk itu. Willy juga melompat keluar dari air, seolah mengucapkan selamat tinggal. Cerita pun berakhir.